Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih semangat ya dalam belajar terkait perkuliahan daring. Hari ini terkait manajemen keuangan syariah. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang reksadana syariah yang meliputi 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada ruang lingkup reksadana syariah, yang kedua ada investasi dalam perspektif Islam, dan yang ketiga adalah manajemen reksadana syariah. Tentang ruang lingkup dari reksadana syariah. Reksadana sendiri menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 Pasal 1 ayat 27 adalah sebagai wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian disalurkan atau diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah sendiri menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah reksadana yang beroperasi dalam sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam bentuk akad antara pemilik modal atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahibul mal, ataupun antara manajer investasi atau wakil sahibul mal dengan pengguna investasi. Lalu apa sih perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional? Jadi perbedaannya itu dalam prosesnya. Jadi reksadana syariah itu melalui dua proses. Yang pertama itu adalah screening, di mana screening itu reksadana syariah itu hanya memilih saham-saham yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua itu melalui cleansing, di mana uang hasil keuntungan itu tidak langsung diberikan kepada investor, tapi terlebih dahulu keuntungan tersebut diolah atau dibersihkan dari hasil-hasil non-halal. Jadi dapat dipastikan bahwa reksadana syariah itu adalah bebas dari horor atau ketidakpastian dan riba. Tujuan dari reksadana syariah itu bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas tanpa mengabaikan kepentingan para investor dalam mewujudkan investasinya melalui reksadana syariah. Pelaku reksadana syariah itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada investor. Investor itu adalah pemilik modal atau pemilik dana, bisa dalam bentuk perseorangan ataupun badan hukum seperti CV dan lain sebagainya, ataupun suatu perusahaan yang selanjutnya menginvestasikan dananya dengan cara membeli produk yang dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua itu ada Dewan Syariah, di mana Dewan Syariah itu bertugas dalam mengawasi manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga itu ada reksadana, di mana reksadana itu sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari para modal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana sendiri terdiri dari manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi adalah pengelola dari dana yang telah terkumpul dari para investor. Nantinya, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif para investor. Untuk dapat menjalankan usahanya, manajer investasi harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Manajer investasi bertanggung jawab dalam kegiatan investasi seperti melakukan analisa, merumuskan strategi investasi, mempelajari pasar, dan hal lain yang dapat membantu investor memenuhi tujuan investasinya. Selanjutnya ada bank kustodian. Bank kustodian itu adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab menyimpan dan menjaga aset dari perusahaan investasi secara kolektif. Jadi aset fisik dari investor itu disimpan di dalam bank kustodian yang bekerja sama dengan manajer investasi. Bank kustodian akan membantu manajer investasi berdasarkan tugasnya.
terutama ketika terjadi transaksi. Sebagai lembaga keuangan, bank kustodian harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir, ada perusahaan. Pelaku reksadana selanjutnya adalah perusahaan, di mana perusahaan ini adalah tempat untuk menginvestasikan dana yang dimiliki dari reksadana syariah itu sendiri. Reksadana syariah memiliki banyak sekali pilihan untuk menginvestasikan modal yang diperolehnya, baik melalui industri sektor real maupun lembaga keuangan lainnya. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah itu memiliki 4 jenis. Yang pertama itu ada reksadana pendapatan tetap syariah. Yang kedua ada reksadana saham. Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Dan yang keempat itu ada reksadana campuran. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana ini menanamkan mayoritas investasinya itu di obligasi syariah sukuk yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia, ataupun obligasi syariah atau sukuk yang memiliki peringkat minimum atau investment grade atau setara sejenisnya. Jadi reksadana pendapatan syariah ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu, return dari pendapatan tetap itu telah diberikan secara pasti atau memberikan kepastian imbalan, namun tidak sefluktuatif saham. Jadi returnnya itu tidak sefluktuatif saham atau setinggi saham. Jadi tujuan dari reksadana pendapatan tetap ini adalah tujuan jangka pendek dan menengah atau kurang dari 5 tahun jangka waktunya yang membutuhkan kepastian dan resiko yang rendah. Ya, selanjutnya ada reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang adalah reksadana dengan berinvestasi di instrumen syariah pasar uang dalam negeri. Contohnya itu ada surat berharga syariah negara atau sukuk, sertifikat deposito syariah, dan deposito syariah. Jadi jenis reksadana ini tuh menanamkan dananya di instrumen keuangan dalam jangka waktu yang pendek dan resiko yang didapatkannya juga paling rendah. Jadi reksadana syariah ini itu paling aman, keunggulannya itu faktor keamanannya yang sangat-sangat terjamin. Tapi karena keterjaminan faktor keamanannya itu juga berarti kan resiko yang ditawarkan itu rendah. Ketika resiko yang ditawarkannya rendah, maka return yang akan didapatkan juga akan kecil ataupun rendah. Jadi reksadana ini tuh cocok untuk para investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam jangka waktu yang singkat atau pendek dan sangat memperhatikan faktor keamanannya. Tapi dengan catatan return atau keuntungan yang akan didapat itu akan rendah ataupun kecil. Selanjutnya itu ada reksadana saham. Jadi reksadana saham ini disebut juga dengan reksadana ekuitas. Reksadana ini menanamkan sebagian besar investasinya itu pada instrumen saham yang dikelola oleh saham syariah sendiri. Biasanya presentasinya itu 80% untuk instrumen saham dan 20%-nya itu untuk instrumen pasar uang syariah, seperti itu. Jadi reksadana saham itu adalah reksadana yang menawarkan return yang paling tinggi di antara jenis reksadana lainnya. Karena keuntungan yang didapatkannya juga ditawarkannya itu tinggi, maka juga diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Jadi reksadana syariah ini adalah reksadana untuk jangka waktu yang panjang, seperti di atas 5 tahun. Jadi cocok untuk para investor yang punya target keuangan yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun ke atas. Sebagai contoh itu seperti dana pendidikan yang akan digunakan 10 tahun yang akan datang, ataupun dana pensiun yang akan digunakan 15 tahun mendatang, ataupun kebutuhan lain yang menuntut tingkat kenaikan di atas inflasi. Yang terakhir itu ada reksadana campuran. Jadi reksadana campuran ini adalah reksadana yang didesain untuk investor yang cenderung khawatir akan fluktuasi saham, tetapi juga tidak ingin mendapatkan return pendapatan yang terlampaui rendah.
Jadi menghadapi persoalan seperti ini, pengelola reksadana itu menawarkan pengelolaan kombinasi antara jenis reksadana saham dan jenis reksadana pendapatan tetap syariah. Reksadana ini menempatkan investasi secara menyebar atau menyeluruh pada instrumen saham, sukuk, dan pasar uang. Jadi return yang didapatkan pun pada reksadana campuran itu berada di tengah-tengah antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap syariah. Lalu untuk resikonya, resiko dari reksadana campuran itu berada di antara kedua instrumen tersebut. Tetapi reksadana campuran itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana pendapatan syariah tetap. Jadi sebaiknya digunakan untuk tujuan keuangan menengah antara 3-5 tahun. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana syariah. Pada dasarnya, setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu return atau keuntungan dan risiko. Yang pertama, kita akan membahas keuntungan investasi melalui reksadana syariah terlebih dahulu. Keuntungan yang pertama yaitu tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan uang keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham-saham yang telah dicatatkan di bursa, di mana transaksi terjadi setiap hari. Tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode tertentu. Selain itu, pemodalan dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Nah, yang kedua itu ada manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang handal. Ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Pada prinsipnya, manajer investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham atau unit reksadana. Adapun pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut. Nah, yang ketiga itu ada diversifikasi. Diversifikasi adalah istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam suatu peluang investasi dengan maksud membagi resiko. Manajer investasi memilih berbagai macam saham, sehingga kinerja satu saham tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Pada umumnya, reksadana mempunyai kurang lebih 30-60 jenis saham dari berbagai perusahaan. Dan yang keempat itu ada biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Nah, di samping keuntungan-keuntungan yang akan investor dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi melalui reksadana. Yang pertama itu ada risiko perubahan kondisi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional, perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio reksadana. Nah, yang kedua itu ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat diakibatkan antara lain yaitu yang pertama perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya, dan yang kedua biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan. Nah, yang ketiga itu ada risiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, peluang bank, kustodian, dan agen penjual. Nah, yang keempat itu ada risiko likuiditas.
Penjualan kembali atau pelunasan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. Dan yang kelima itu ada resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal ini terjadi kerusakan atau kehilangan atau surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian. Bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut. Kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih pada unit penyetoran. Investasi dalam Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris, investment dari dasar kata invest yang berarti menanam, atau istilah dalam bahasa Arabnya yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Nah, secara istilah, investasi adalah barang yang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Dasar hukum investasi ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 268 yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku menjadikan orang ketiga dari 2 orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Selanjutnya, beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Yang pertama ada aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi yang lainnya. Yang kedua ada aspek kehalalan, yang artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakuannya kepada kesesatan, serta sikap dan perilaku destruktif atau darurat secara individu maupun sosial. Dan yang ketiga itu ada aspek sosial dan lingkungan, yang artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Dan yang keempat itu ada aspek pengharapan kepada ridho Allah, yang artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridho Allah. Selanjutnya ada prinsip dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Ada beberapa prinsip syariah khusus terkait dengan investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi. Yang pertama, tidak mencari rizki pada sektor usaha haram, baik dari segi zat, objeknya maupun prosesnya, baik dari cara memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan hal-hal yang haram. Dan yang kedua itu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Yang ketiga, ketidakadilan pendistribusian pendapatan. Dan yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho tanpa ada paksaan. Dan yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, harar atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, darar kerusakan, dan tidak mengandung maksiat. Yang selanjutnya, akad-akad syariah dalam investasi. Akad-akad syariah dalam investasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, akad musyarakah atau syirkah, yaitu perjanjian kerjasama antara 2 pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
Yang kedua yaitu mudharabah atau qirad. Mudharabah atau qirad adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang ketiga, ijarah atau sewa, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah tersebut. Yang keempat adalah kafalah. Kafalah yaitu perjanjian atau akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin atau orang yang berhutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain. Yang kelima adalah wakalah. Wakalah yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Yang selanjutnya, spekulasi dan risiko dalam investasi syariah. Dalam praktek lapangannya, agak sulit membedakan antara tindakan investasi dengan tindakan spekulasi karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang dikorbankan atau dikeluarkan. Namun, tindakan keduanya dapat dibandingkan seperti tabel di bawah. Perbandingan tindakan investasi dan tindakan spekulasi. Seorang investor rasional dalam mengambil keputusan, berhati-hati dan melakukan analisis yang cermat. Sedangkan spekulator kadang-kadang tidak rasional dalam menentukan analisis dan terkadang manipulatif. Yang kedua, seorang investor mengumpulkan informasi selengkap mungkin, sedangkan spekulator memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, seorang investor ekspektasi return dalam jangka panjang, sedangkan spekulator ekspektasi return besar dalam waktu singkat. Yang keempat, investor pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat, sedangkan spekulator memanfaatkan risiko tinggi dalam berspekulasi. Yang kelima, seorang investor mengharap return sesuai dengan risiko, sedangkan spekulator mengharap return yang tinggi dan menolak risiko yang tinggi. Yang keenam, harga sekuritas sebagai cerminan informasi kondisi sebenarnya. Yang keenam, seorang investor menggunakan harga sekuritas sebagai cerminan informasi kondisi ekonomi sebenarnya, sedangkan spekulator tidak peduli kondisi ekonomi, baik mikro maupun makro, dan cenderung menyukai kondisi ekonomi yang bergejolak untuk berspekulasi. Terakhir, seorang investor berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti atau fluktuatif yang wajar, sedangkan spekulator berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi tinggi. Yang selanjutnya, sumber-sumber risiko dalam investasi. Sumber-sumber risiko dalam investasi dibagi menjadi 8. Yang pertama, interest rate risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman, namun di dalam pandangan Islam, variabel ini tidak berlaku karena Islam melarang bunga. Yang kedua, market risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh gejolak atau variability return suatu investasi sebagai akibat dari fluktuasi transaksi di pasar secara keseluruhan. Yang ketiga, inflation risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara umum. Yang keempat, business risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan makin berat, baik akibat tingkat persaingan yang makin ketat, perubahan peraturan pemerintah, maupun klaim dari masyarakat terhadap perusahaan karena merusak lingkungan. Yang kelima, financial risk, yaitu risiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Yang keenam, liquidity risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan portofolio atau menjual saham yang membeli saham tersebut. Yang ketujuh, exchange rate risk, yaitu risiko bagi investor yang melakukan investasi di berbagai negara dengan berbagai mata uang. Perubahan
nilai tukar mata uang akan menjadi faktor penyebab real return lebih kecil daripada expected return. Yang kedelapan, country risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan investasi lintas negara yang disebabkan oleh kondisi politik, keamanan, dan stabilitas perekonomian tersebut. Makin tidak stabil keamanan, politik, dan perekonomian suatu negara, makin tinggi risiko berinvestasi di negara tersebut, karena return investasi jadi makin tidak pasti. Risiko tersebut umumnya terdapat dalam investasi pada lembaga keuangan atau sektor keuangan, namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat pada sektor bisnis non-keuangan. Kedelapan jenis risiko tersebut tidak semuanya diakui oleh investasi Islam karena bunga bukan bagian dari sistem keuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen syariah. Manajemen dapat dikatakan sebagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menunjukkan bahwa dalam prosesnya banyak liku-liku yang harus ditempuh, terutama dalam hubungannya dengan faktor manusia. Dalam pengertiannya sendiri, manajemen syariah dalam pandangan Islam yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Kemudian proses-prosesnya juga harus diikuti dengan baik, tidak boleh secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Kemudian ada hal-hal yang dibahas dalam manajemen syariah, yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama perilaku, kedua struktur organisasi, dan yang ketiga yaitu sistem. Yang pertama yaitu perilaku. Perilaku yaitu dalam manajemen syariah sangat memprioritaskan tentang adanya nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketauhidan. Berbeda dengan manajemen konvensional. Dalam manajemen konvensional itu sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai keimanan maupun nilai-nilai ketauhidan. Jadi orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional, dia tidak merasa adanya pengawasan yang melekat kecuali semata-mata merasa diawasi oleh atasannya. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi itu menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia itu tidak akan sama. Bisa dilihat dari kepintaran seseorang, jabatan, kekayaan, atau bahkan derajat seseorang itu tidak sama. Struktur yang berbeda itu merupakan ujian dari Allah dan bukan semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sistem. Sistem yaitu seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana dalam sistem tersebut berisi tentang anjuran maupun larangan. Ada 5 hukum yang terkenal, yaitu 1 wajib, kedua mubah, ketiga sunnah, keempat makruh, dan yang kelima yaitu haram. Kemudian jenis transaksi yang dilarang. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu pertama, bai najasi. Bai najasi atau memanipulasi permintaan yang bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Contohnya, pedagang bekerja sama dengan seseorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Tujuannya untuk memperdaya pembeli lain agar membeli dengan harga palsu tersebut atau bahkan lebih tinggi dari harga tersebut. Hal ini termasuk dalam kategori penipuan. Kemudian yang kedua, bai al-ma'dum, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya, yang mana itu termasuk jual beli horor. Contohnya, jual beli buah yang belum ada buahnya atau belum panen. Kemudian contoh lain, misal jual beli mutiara yang masih dalam cangkangnya. Kemudian jual beli kain wol yang dimana wolnya tersebut masih dalam kulit kambing tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu insider trading.
Dilarang dalam syariah karena informasi yang tidak seimbang dan pengguna informasi yang diistimewakan memungkinkan peserta yang mengetahui informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan kerugian para investor yang lain. Jadi, investor yang memiliki informasi tersebut dapat memanipulasi pasar saham untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sementara para pemain yang lain berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat untungnya lebih dominan daripada modalnya. Kemudian kinerja reksadana syariah. Ada 3 hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengukur kinerja reksadana syariah, yaitu pertama, tingkat hasil atau rate of return yang diperoleh sama atau lebih besar dari tingkat hasil portofolio yang risiko sama atau lebih kecil dari tingkat risiko pasar. Kemudian yang kedua, melakukan diversifikasi sehingga dapat meminimalisir risiko yang tidak sistematis yang diukur dengan menghitung korelasi antara tingkat hasil reksadana syariah dengan tingkat hasil portofolio pasar modal. Kemudian yang ketiga, kinerja reksadana syariah tidak selalu menjamin kinerja yang baik, tetapi menjamin kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan halal. Kinerja reksadana syariah tergantung pada bagaimana peranan manajer investasi untuk mengoperasikan sistem kinerjanya dan menjaga kredibilitas. Baik dan buruk kinerja reksadana syariah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai aktiva bersih. Apabila kinerja baik, maka nilai aktiva bersih akan naik dan sehingga meningkatkan nilai investasi terhadap pemegang unit penyertaan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya atau dapat dikiaskan dengan syarat-syarat yang sah. Pada dasarnya, reksadana syariah adalah islamisasi reksadana konvensional. Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal atau disebut sohibul mal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil atau sohibul mal tadi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.